Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Uliteria Tiningsih, mahasiswa Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang penerapan model pembelajaran inovatif Project Based Learning, muatan pelajaran IPA kelas 6, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Pendidikan sangat berperan penting dalam maju mundurnya suatu negara. Masa depan bangsa sangat bergantung pada kualitas pendidikan masa kini. Dan pendidikan berkualitas akan muncul ketika pendidikan di sekolah juga berkualitas. Kegiatan belajar di kelas sering ditemui kurangnya aktivitas belajar untuk meningkatkan kreativitas siswa atau pembelajaran satu arah berpusat pada guru, sehingga pembelajaran terasa monoton dan kurang berkembang dalam afektif dan psikomotor siswa. Penggunaan suatu model tertentu didasarkan pada alasan pertimbangan yang perlu diketahui oleh setiap guru, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tepat sasaran. Berdasarkan alasan tersebut, penggunaan model pembelajaran, khususnya model pada Project Based Learning, efektif digunakan guru untuk meningkatkan kreativitas siswa pada mata pelajaran IPA. Pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Kali ini saya akan menyusun langkah-langkah pembelajaran dengan model Project Based Learning pada kelas 6, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Kompetensi dasar 3.4 mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. 4.4 melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Tujuan pembelajarannya adalah melalui percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel, siswa mampu menjelaskan tentang cara merancang model rangkaian listrik paralel dan menguji model rangkaian percobaan listrik paralel dengan baik. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Peserta didik diminta untuk mengamati video atau gambar tentang beberapa penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari dan mengamati demonstrasi tentang pembuatan rangkaian listrik paralel. Peserta didik diminta membuat pertanyaan untuk mengemukakan rasa ingin tahunya tentang bel listrik. Misalnya, apakah kita dapat membuat rangkaian listrik paralel dengan sederhana? 2. Mendesain perencanaan proyek. Guru mengajak peserta didik untuk merencanakan sebuah proyek membuat rangkaian listrik paralel. Peserta didik mengumpulkan informasi tentang cara pembuatan rangkaian listrik paralel dari berbagai sumber. Peserta didik mengasosiasi informasi yang diperoleh sehingga dapat membuat rancangan proyek rangkaian listrik paralel secara kolaboratif dengan pengajar agar mereka merasa memiliki atas proyek tersebut. 3. Yaitu menyusun jadwal. Peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek. Contoh jadwal dalam kegiatan proyek, pembuatan rangkaian listrik paralel secara sederhana bisa disimak di tabel berikut. Setelah itu, peserta didik mengomunikasikan hasil rancangan bel listrik dan jadwal proyek di depan kelas. Guru memberikan masukan kepada peserta didik terhadap rancangan proyek. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 1.
Peserta didik melaksanakan proyek pembuatan rangkaian listrik paralel sesuai rancangan bersama-sama kelompoknya. 2. Peserta didik melakukan uji coba. 3. Peserta didik mencatat data hasil uji coba. 4. Peserta didik mengolah data hasil uji coba. Dan yang kelima, peserta didik membuat laporan proyek. 5. Menguji hasil. Peserta didik mengomunikasikan hasil proyek pembuatan rangkaian listrik paralel dengan cara presentasi dan demonstrasi di depan kelas. 2. Guru menilai laporan rancangan bel listrik, laporan hasil pembuatan rangkaian listrik paralel sesuai rancangan. 3. Peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru berkaitan dengan pembuatan bel listriknya. 4. Guru memberikan saran-saran untuk perbaikan pembuatan rangkaian listrik paralel. Yang terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman. 1. Peserta didik diminta untuk mengungkapkan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. 2. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas selama merancang dan membuat rangkaian listrik paralel. 3. Guru dan peserta didik mengembangkan diskusi untuk memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.